Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang kembali di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di PKRS RSU Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Bersama dengan saya, Dr. Rio, di episode ke-25 ini kita akan membahas tentang kanker paru. Nah, hari ini dalam rangka memperingati World Lung Cancer Awareness Month dengan tema Hold Your Head High Against Lung Cancer. Hari ini kita bersama dengan narasumber yang sudah ahli di bidang kanker paru ini, yaitu ada Dr. Aisyah dan juga Dr. Ungki Agustiawan, spesialis paru konsultan onkologi toraks dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, selamat datang nih Dr. Aisyah dan juga Dr. Ungki. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Dok, mantap. Oke, nah bulan ini nih kita memperingati bulan kepedulian kanker paru dunia ya, Dokter. Nah, jadi kita hari ini akan membahas bagaimana pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker paru nih, Dokter. Ya. Nah, jadi langkah-langkah pencegahan terkait kanker paru harus kita perhatikan karena ternyata yang saya baca, Dok, kanker paru ini tingkat kematiannya itu tinggi ya, Dokter ya. Apa betul demikian ya, Dok? Mungkin Dokter Ungki. Ya, betul Dokter Rio. Jadi saat ini kanker paru itu angka kematiannya cukup tinggi di antara kanker-kanker yang lainnya. Jadi pembunuh utama. Kemudian insidennya juga melesitnya cukup tinggi. Diperkirakan di negara Asia yang berkembang itu peningkatannya 62% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa kematian dan insidennya meningkat? Karena faktor risikonya masih belum dikendalikan. Yang pertama. Kemudian kenapa kematiannya cukup tinggi? Karena didapatkannya sudah stadium lanjut. Nah, selain itu, pada pasien dengan stadium lanjut, pilihan terapinya terbatas. Dan targetnya itu bukan kuratif lagi karena sudah menyebar kemana-mana. Sehingga angka kematiannya ya pasti akan tinggi. Berbeda dengan negara maju yang saat ini sudah kebanyakan pada stadium awal dan bisa curable atau sembuh. Jadi memang masih mengkhawatirkan ya, Dokter ya, karena tingkat kematiannya tinggi, juga screeningnya kita itu di stadium awal itu masih rendah ya, Dokter ya. Nah, mungkin dari Dokter Aisyah, Dok, untuk meningkatkan kewaspadaannya itu bagaimana ya, Dokter ya? Untuk kita dapat mengurangi tingkat kematian atau mortalitasnya ini, Dokter. Iya. Kalau untuk tingkat mortalitasnya sendiri ya, memang ini tadi seperti Dokter Ungki bilang juga, tingkat mortalitasnya ternyata kalau di antara kanker-kanker pada laki-laki dia adalah pembunuh akibat kanker nomor 1. Sedangkan pada perempuan untuk pembunuh akibat kankernya dia nomor 2. Jadi memang dia tinggi sekali. Bahkan data dari Riskesdas untuk insidensnya itu dia 23 pasien per 100.000 penduduk. Jadi memang insidennya kan cukup tinggi. Nah, oleh karena itu memang yang perlu kita waspadai adalah yaitu pencegahan dan deteksi dininya itu yang penting, Dokter Rio. Itu sih. Oke. Dan untuk mencegah, mendeteksi dini itu kita perlu tahu ya, Dok, mungkin untuk resiko-resikonya apa saja, faktor-faktor resiko utama dari kanker paru ini, Dok. Mungkin Dokter Ungki ya, untuk resiko kanker paru itu ada faktor resiko yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, faktor resiko yang pertama adalah usia. Usia pasti semakin usia bertambah itu resiko kanker paru akan semakin meningkat. Dan itu di atas 40 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, genetik. Genetik itu hal yang saat ini masih belum bisa kita kendalikan. Kalau di keluarganya ada keturunan kanker, terutama kanker paru, maka risikonya akan lebih tinggi orang tersebut terkena kanker paru dibandingkan di antara keluarga yang tidak ada
kena kanker paru. Kemudian faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan lagi adalah jenis kelamin. Nah, laki-laki memang faktor risiko lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Walaupun demikian, wanita juga ada faktor risiko kanker yang lain kayak gitu. Ya, kemudian yang tidak bisa dikendalikan cukup banyak, tapi yang saat ini di Indonesia yang harus kita waspadai dan ini PR kita bersama adalah rokok. Rokok adalah faktor risiko kanker utama, ya, dan ini penyebab kanker terbesar. 80-90% penyebab kankernya adalah rokok, baik itu rokok aktif ataupun rokok pasif dan juga ex-smoker, ya, gitu. Kemudian faktor risiko yang lainnya paparan karsinogen, kemudian polutan indoor-outdoor, dan juga infeksi dan penyakit paru kronis lainnya. Salah satunya infeksi, kena TBC. Ada cairan fibrosis atau cairan parut yang bisa saja tumbuh nanti jadi menjadi kanker. Ya, cukup banyak, masih harus kita gali lebih dalam lagi. Oke dok, ternyata banyak juga ya ini ya sobat sehat, faktor-faktornya nih yang menyebabkan bisa terjadinya kanker paru. Dan salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ungki, yaitu merokok dok. Nah, kemudian bagaimana dok upaya kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok sendiri dok? Apakah sudah ada upaya-upaya seperti itu dokter? Ya, pasti upaya dari pemerintah ada, yaitu regulasi, ya, regulasi tentang rokok, ya, cukai rokok juga ada regulasinya, sehingga itu untuk meminimalis supaya orang itu tidak merokok. Kemudian juga ada aturan-aturan area bebas rokok, kemudian juga di lingkungan sekolah dan sebagainya nggak boleh ada rokok. Nah, selain itu juga ada masuk kurikulum pendidikan yang untuk supaya rokok itu berbahaya kayak gitu. Iklan-iklan juga banyak, tapi ya memang saat ini masih PR kita. Ya, iklan rokok lebih banyak daripada iklan berhenti merokok. Benar. Nah, itu yang jadi PR kita. Tapi kalau dari Departemen Pulmonologi, kita sering sekali melakukan edukasi dan juga kunjungan ke sekolah dan sebagainya, webinar ataupun seminar tentang bahaya rokok dan gimana cara berhenti merokok. Termasuk kita ada poli untuk upaya berhenti merokok juga ya dokter ya? Betul. Di Saiful Anwar ada poli UBM, upaya berhenti merokok. Di rumah sakit lain belum ada. Nah, di Saiful Anwar yang masih ada. Nah, itu dia unggulan di RSSA nih sobat sehat. Jadi upaya sudah kita lakukan banyak, tergantung sobat-sobat sehat ini mau menjaga kesehatan atau enggak. Nah, kemudian nih dok, Dokter Aisyah nih, untuk gejala-gejala awal yang perlu kita waspadai apa sih dok? Karena apa berkaitan dengan kanker paru ini dok? Gejala-gejalanya yang harus hati-hati nih. Sebenarnya untuk kanker paru sendiri kan ini prosesnya itu cukup panjang ya, maksudnya tidak sekali dia datang berkembang saat itu langsung besar, tapi dia prosesnya panjang sehingga gejala yang dialami juga biasanya tidak khas. Bisa batuk lama, kemudian bisa juga bahkan keluar batuk darah, ada penurunan berat badan, kemudian yang lain lagi bisa juga dengan nyeri dada gitu. Jadi memang gejalanya sendiri tidak khas. Nah, alangkah baiknya gejala-gejala yang tidak khas ini diperiksakan ke dokter, terutama bagian paru ya Dokter Ungki ya, karena balik lagi apabila ada gejala-gejala tersebut kita bisa menyingkirkan ini penyakit apa dan lebih cepat untuk kalau misalnya memang dia dengan kanker paru ya, mungkin kita bisa screening lebih awal. Ya, screening lebih awal itu kita sudah mengeluarkan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia screening dengan scoring NARU ataupun nanti dari Kementerian Kesehatan juga akan ada form screening yang isinya sama dengan NARU yaitu ASIK, yang di situ nanti kita bisa mengisikan data kita mulai dari usia, jenis kelamin, gejala, faktor risiko rokok apa enggak, punya penyakit paru kronis apa tidak, riwayat TBC dan sebagainya, riwayat keluarga ada kanker apa enggak, nanti di scoring itu akan terlihat, sehingga nanti kalau skornya tinggi atau sangat tinggi dan bergejala, maka disarankan untuk ke dokter paru.
Wah, itu ternyata sudah sejauh ini berkembang ya dokter ya. Jadi untuk screening sudah ada metode screeningnya, tinggal sobat sehat konsultasi dan kontrol ke dokter paru ya. Nanti kita screening. Nah, kalau misalnya dok kita dapatkan ternyata aduh kok ada benjolan, kemudian apa dok yang kita bisa lakukan dokter? Ya. Untuk terapi tata laksananya seperti itu dokter. Ya kalau sudah ada benjolan di paru ya pasti harus kita tegakkan. Apakah benar dia itu kanker paru ataukah penyakit yang lainnya, kayak gitu ya. Berbagai macam pemeriksaan mulai dari yang non invasif sampai nanti yang invasif. Intinya kita berusaha menemukan jenis selnya, kemudian baru nanti kita tentukan yang lainnya, baik itu stadiumnya, kemudian pemeriksaan molekulernya dan lain sebagainya ya, sehingga nanti akan terapinya bisa lebih spesifik. Oke dok. Nah jadi kalau misalnya kita sudah dapatkan, akan lebih baik kita konsultasikan dulu ya dok ya. Kalau misalnya ada benjolan, apa benar ini suatu tumor atau benjolan yang lain gitu karena infeksi atau apa ya. Betul. Nah. Tapi sebelum muncul benjolan yang gede gitu ya, harusnya sudah ada deteksi awal, yaitu ya dengan pemeriksaan. Pemeriksaan ini ya dok, mungkin orang-orang yang berisiko banget ya dok ya, seperti orang yang merokok, mantan perokok tadi katanya dokter Ungki, usia di atas 45 tahun. Kemudian sama yang tadi ya dok, ada resiko keluarganya punya, mungkin bisa kita lakukan low dose CT scan ya dok ya. Betul. Jadi dengan pemeriksaan low dose CT scan itu nanti akan lebih detail lagi. Kita nggak akan terlambat gitu ya. Jadi low dose CT scan itu radiasinya rendah, kemudian tidak menggunakan kontras, sehingga side effect-nya sangat kecil sekali dan aman. Sehingga orang dengan risiko tinggi maka dilakukan pemeriksaan low dose CT scan. Risiko tinggi taunya dari mana? Dari screening kuesioner tadi ya. Dan itu pun sudah difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dan alurnya mulai dari fase 1 kemudian nanti ke untuk pemeriksaan lanjutan di fase FKTL, yaitu rumah sakit yang di situ nanti dokter paru akan melakukan pemeriksaan low dose CT scan dan ditanggung BPJS. Ditanggung ya dok? Ya. Jadi itu sudah difasilitasi oleh negara, ditanggung, tinggal kita sendiri. Nah itu kalau misalnya kita berisiko tinggi dok, itu berapa dok waktunya yang terbaik atau tepat gitu untuk kita screening seperti itu dok? Bisa ya segera mungkin setiap kalau tahun risiko atau... tinggi. Ya, oke. Ya dokter Ais, jadi kalau umpamanya orang tersebut risiko tinggi, kemudian dilakukan low dose CT scan, hasilnya normal, maka nanti bisa diulang lagi 1 tahun atau 2 tahun. 1-2 tahun, oke dokter. Nah dok, kalau untuk kasus misalnya kita sudah tegak nih dokter untuk diagnosisnya bahwa kita kanker, apakah tata laksananya itu hanya kemoterapi seperti itu dok? Kalau memang sudah dokter Ais? Ya, untuk tata laksana sendiri sebenarnya kita cukup banyak tergantung dari stadiumnya. Ya, yang paling banyak karena datangnya stadium akhir ya dok ya. Ya. Jadi kemoterapi. Seringnya yang kemudian ada radioterapi juga ya dok. Ya. Kemudian ada imunoterapi juga nih, sama targeted terapi. Jadi kalau pasien itu kalau datang kita tegakkan, sudah tegak dari pemeriksaan patologi anatominya, oh ini jenis kanker non small cell lung cancer ataupun small cell lung cancer. Nah, kita tentukan stadiumnya dari CT scan dan klinis. Dari pemeriksaan tersebut nanti kalau memang stadium lanjut 3 atau 4 ya terapinya paliatif, dan pilihan terapinya memang saat ini belum banyak, tetapi sangat berkembang sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kebanyakan kita terapi sistemik, kemoterapi, kemudian targeted terapi. Targeted terapi itu obatnya minum, ya. Kemudian imunoterapi, kemoterapi dan target terapi ada di BPJS. Kemudian kalau imunoterapi saat ini memang masih belum ada. Dan kalau stadiumnya rendah 1 atau 2, itu targetnya itu kuratif atau bisa disembuhkan, ya. Bisa dengan melakukan pembedahan karena masih kecil maka diambil kayak gitu ya. Kemudian atau di radioterapi ya, di sinar bisa hilang gitu. Tapi kalau sudah stadium lanjut ya kita multimodality terapi.
Nah, itu dok. Kadang-kadang kan kita menemukan teman-teman atau pasien kita ini kalau sudah menjalani kemoterapi dok, dia kadang-kadang merasa down seperti itu, merasa kayak hidupnya sudah berakhir seperti itu dokter. Nah, perlu nggak dokter dukungan untuk psikososial untuk pasien-pasien kita nih dok yang sedang menjalani kemoterapi dok? Betul sekali. Jadi kalau pasien yang sudah kita tegakkan kanker paru itu sudah langsung dari stadiumnya, kita harus dari tim paliatif juga harus sudah masuk ya. Jadi termasuk nanti home care dan lain sebagainya. Banyak dukungan untuk pasien, salah satunya adalah support dari keluarga, itu sangat penting. Orang dilakukan kemoterapi tidak semuanya ada keluhan ya. Jadi dengan teknologi yang terbaru, obat-obatan yang bagus saat ini akan memberikan efek samping yang lebih kecil dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, dan obat-obat pendamping juga cukup banyak. Saya kira jangan perlu dikhawatirkan ya. Jadi tidak semua itu sama. Spirit dan kekuatan dari pasien, kepercayaan diri pasien itu sangat penting, sehingga itu salah satu faktor atau kunci untuk sembuh. Jadi harus tetap semangat untuk sobat sehat ya, terutama yang sedang menjalani pengobatan seperti itu. Harus rutin ya dok ya, harus rutin menjalani. Kalau sudah kemoterapi ya memang harus rutin kemoterapinya ya. Nah kemudian, nah ini kita sudah sampai ke terapi. Kalau untuk pencegahannya sendiri dok, mungkin dokter Aisyah ada nggak ya dok untuk yang bisa kita lakukan dokter Aisyah untuk pencegahan supaya kita nggak masuk ke dalam kanker paru gitu. Oke. Untuk pencegahan, otomatis kita kan harus mengenali tadi faktor resikonya ya dok ya. Yang tadi faktor resiko paling banyak rokok. Nah baik dia sebagai perokok aktif maupun pasif, maka kalau bisa kita jauhi itu asap rokoknya. Kemudian yang kedua, zat-zat karsinogenik lain, bisa asbes misalnya ya, atau mungkin yang dari makanan, atau mungkin dari polusi udara. Jadi kalau bisa, mungkin sekarang kan polusi lagi hits banget nih, mungkin jadi kita keluar, kita pakai perlindungan diri, bisa dengan masker ya. Selain itu menjaga kesehatan dengan apa? Makanan yang cukup nutrisi, kita bilangnya real food ya kalau sekarang ya, sama olahraga juga nih dok. Jadi harus simultan, tidak hanya satu aspek saja, tapi memang keseluruhannya. Juga harus menghindari stres. Ya, stres juga salah satu faktor risiko terjadinya suatu disease ya, termasuk karsinogen, karena di situ kanker ya, karena di situ nanti kalau stres bisa merilis zat-zat inflamasi dan sebagainya yang bisa menyebabkan pemicu kanker. Wah, itu dia. Jadi kita harus menghindari faktor-faktor dan terutama seperti stres. Ya, jadi sobat sehat ini harus stress release ya dok ya. Jadi harus jalan-jalan kalau ada kesempatan, liburan dengan keluarga. Wah, ini terima kasih banyak nih dokter untuk informasinya. Ini sudah banyak sekali kita dapatkan informasi mengenai kanker paru, bagaimana pencegahannya, faktor risikonya, terapinya, dan juga ternyata kita sudah di tahap yang maju ya dok ya, untuk pengobatan, pencegahan, screening di sini. Dan sudah banyak sekali materi yang kita bisa dapatkan informasinya. Mungkin untuk di akhir sesi dari dokter Aisyah dan juga dokter Ungki, mungkin ada pesan untuk sobat sehat nih yang sedang menyaksikan kita, bagaimana pesan-pesannya untuk menjaga kesehatan, untuk mencegah kanker paru dok. Bisa disampaikan dok? Maksud saya sih stop merokok. Kalau yang sudah terlanjur merokok, ya kita stop merokoknya. Kalau kesulitan bisa datang ke RSSA untuk nanti ke klinik UBM ya dok ya, untuk upaya berhenti merokok. Dari saya sih. Tidak ada kata terlambat untuk sehat. Jadi segera melakukan screening dan deteksi dini kanker paru. Kemudian bila memang sakit, kita akan membantu, berusaha, dan juga dengan doa supaya sehat. Percayalah, obat-obat saat ini cukup bagus dan hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan pengobatan kanker paru sangat berkembang pesat.
Oke. Baik, Dokter Aisyah, Dokter Ungki, terima kasih banyak atas waktunya sudah sharing dengan Sobat Sehat RSSA. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, terutama dalam kita mencegah kanker paru bisa bermanfaat bagi keluarga kita, bagi sesama ya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, Dokter. Dan semoga sehat selalu ya, supaya kita bisa berjumpa di episode Oskap berikutnya. Amin. Terima kasih. Oke. Tetap semangat menjaga kesehatan, Sobat Sehat semua, dimanapun Anda berada. Saya Dr. Rio, sampai jumpa di episode Oskap berikutnya. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua.